Tadi pas di sini, apalagi pas agak ke bawah, agak naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Sekeliling Kita, yang mana kita telah mencapai ke episode 5 untuk kali ini. Dan pada video kali ini kita akan bercerita tentang kisah misteri yang dialami oleh seorang ojek online, driver. Dia pernah mengalami suatu kejadian misteri tatkala dia sedang menjalankan ordernya. Bagaimana cerita misterinya, bagaimana kisahnya, terus ikuti videonya sampai selesai. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share. Jika kalian mempunyai rekomendasi tempat-tempat ataupun cerita mistis yang pernah kalian alami, kalian bisa ikut andil dalam pembuatan video ini. Terus untuk Om Iman gimana? Paling kita langsung kenalin dulu. Oh iya. Setelah berkenalan, paling nanti saya di belakang layar pegang kamera. Ini sama Iman di belakang layar dulu. Nanti bisa ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Ini sebelum nanti memperkenalkan diri, saya langsung ke belakang aja. Kita perkenalkan dulu sebelumnya. Kita bersama seorang driver. Dia driver ojek online yang namanya siapa? Saya Saiful Anwar. Namanya Saiful Anwar. Dan pada saat ini kita telah meminjam waktunya untuk mencoba bercerita kepada kalian tentang kisah-kisah ataupun pengalaman selama dia menjalankan ordernya. Oke. Lanjut aja. Siap. Nanti Mang Iman saya panggil. Saiful Anwar ya. Saiful. Mungkin sebelumnya udah tahu ya channel Sekeliling Kita. Udah tahu. Kita tuh pertama ya sering bercerita tentang kisah-kisah pengalaman dari awalnya dari kru sendiri, juga mengeksplorasi, menjelajahi tempat-tempat yang konon katanya misteri, kata masyarakat sekitar. Kita serbu, kita tuju ke tempat tujuan. Dan saat kali ini kita ingin mendengar sebuah pengalaman. Katanya Om Saiful ini pernah mengalami suatu kejadian yang janggal. Iya betul. Ya. Kejadiannya tuh mungkin kurang lebih sebelum corona ya. Ketika masih kita ojek online masih diperbolehkan untuk menarik penumpang tuh, ketika belum corona datang, saya mendapat satu orderan nih tengah malam, jam 12 malam. Gak tahu mungkin itu sedang kecapean atau gimana gitu ya. Orderan food itu orderan orang. Oh, penumpang. Mungkin gak tahu capek, gak tahu gimana gitu kan. Ketika saya udah jalan tuh orderan, di perjalanan tuh penumpangnya baik-baik saja, malahan ada sama saya gitu. Itu perempuan apa lagi? Perempuan kurang lebih sekitaran 40 tahunan lah. Tapi yang janggal di saya tuh dari awal sampai jalan sampai tujuan, gak kerasa tuh kayak bulu kuduk tuh kayak angkat gitu, kayak ada perasaan gak enak gitu. Ini apa ini? Gak tahu gitu kan. Tahu-tahu udah saya turunin dia tuh, saya pick up, dia udah bayar nih. Ya. Nah, di sini yang jadi misterinya. Ketika saya sampai rumah, si uang itu tuh jadi daun. Bukan uang asli. Jadi daun. Kok heran, ini saya dapat daun dari mana gitu. Ketika saya pikir-pikir lagi, ke belakang lagi, mungkin ini orderan yang terakhir tadi gitu. Ada yang janggal dari si orderan tersebut. Gak tahu itu mungkin makhluk apa gitu, gak tahu itu orang. Ya saya gak tahu lah, pokoknya itu. Yang intinya tuh pas datang ke rumah, uangnya tuh berbentuk daun. Udah bukan uang lagi. Padahal pas saya terima itu uang. Seperti itu. Cukup aneh ya. Janggal benar. Ternyata memang kejadian seperti tadi ya. Kita sering lihat di TV-TV gitu kan, film-film. Tapi ternyata memang
Apple juga. Iya, mungkin Ngalamin langsung, ya. kejadian di TV itu saya bukan buat-buat ya, karena mungkin kejadian TV kayak itu mau kejadian di TV juga banyak. Mungkin kejadian di TV juga sebagian mungkin ada yang dipopulerkan dari kisah nyata mungkin. Ya. Makanya saya mengalami juga hal tersebut gitu. Terus ketika di perjalanan sempat ada perbincangan gak dengan si perempuan? Kalau soal perbincangan dia tuh lebih ke apa ya? Dia lebih berbicara tentang apa ya? Kalau dibilang dia tuh bukan seorang ustadz ya atau apa gitu kan, tapi dia bicaranya tentang hal-hal tentang kesana gitu. Oh, kayak dia tuh kayak bicara bisik-bisik ke saya gitu, secara kita berdekatan gitu, ngobrol tentang kematian tuh gini tuh. Terus kamu tuh harus bisa lebih baik lagi biar gak seperti kita atau apa. Nah itu mungkin ada suatu kejanggalan kita tuh apa gitu, karena nggak tahu gitu. Awalnya dia mungkin orang gitu kan. Ketika saya pulang ke rumah dan periksa itu uang jadi daun, nah mungkin kata kita dia yang dibilang tuh mungkin pikirannya memang saya pernah ngerasain mungkin ya, gitu. seperti itu ya. Gak tahu juga gitu kan, ketika orang yang mati atau ada yang apa gitu, bisa mungkin dia penasaran atau apa, gak tahu gitu. Mungkin dia lebih ke menyampaikan ke saya buat saya lebih baik lagi dalam hidup, mungkin biar gak seperti dia gitu. Mungkin dia pengen pesannya seperti itu gitu. Jadi mungkin itu bisa saja makhluk lain bisa ya. Iya, Dan, mungkin. manusia juga bisa, tapi yaitu mempunyai apa namanya, seperti yang ngaji gitu ya, untuk menipu daya orang, bayar uang padahal uang itu daun, tapi itu emang orang biasa, tapi dia itu Iya. punya perjanjian sama makhluk lain, bisa saja seperti itu. Ya makanya Juga kemungkinan. dalam perjalanan juga mungkin banyak kejanggalan yang saya alami juga ya gitu kan. Seperti dia tuh gak mau lewat sini, gak mau lewat situ. Padahal saya kan kalau di ojek online tuh kan udah ada maps buat Ya, ikutin petunjuk, ya. jalannya kan gitu kan. Kita harus ke sini nih. Ya. Tapi dia di perjalanan otomatis dia minta Kang, jangan minta jalan sini. Ya. Kok aneh gitu. Kenapa? Saya berpikir positif aja, mungkin dia ada masalah mungkin ke jalur sana mungkin ya, tapi kok kita jalannya ke melipir ke yang lewat-lewat kayak kuburan seperti itu gitu. Oke Kang, itu kan tadi yang mengipul bawah itu kan cewek ya. Cewek. Ini kita soal pakaian, kira-kira seperti apa itu pakaian, normal atau gimana? Pakaian tuh apa ya? Dia seperti dia gak pakai celana, mungkin dia lebih ke dress gitulah, kayak gitulah. Kayak apa sih, baju-baju orang-orang emak-emak kayak gitulah, tapi pakai rok kayak gitu, tapi dia roknya rok panjang gitu. Terus apa ya, kedandanan tuh dia kayak bukan orang-orang modern gitu, kelihatan gitu dari tampilan, dari apapun itu kelihatan kayak bukan orang-orang modern gitu kan, kayak ibu-ibu zaman sekarang gitu. Dia lebih ke orang-orangnya tuh orang-orang lama gitu, orang-orang dulu gitu. Saya juga heran gitu pas pertama, ini benar gak penumpang ya? Saya juga normal-normal aja gitu kan, ada penumpang ya saya tarik gitu kan. Tapi ketika saya di rumah itu yang bikin janggal. Ketika satu yang uang jadi daun, ya. Terus ketika dia berbicara hal-hal yang tentang kematian, Itu kan mungkin Om Saipul ya. pertama kali atau udah sering mendapatkan penumpang pada jam 12 malam. Kalau saya ya kalau driver ojek online tuh kadang ada istilah ngalong ya. Ya. Ngalong tuh kita bener-bener gak pernah tidur sampai malam gitu kan. Kita bener-bener ngojek terus sampai pagi banget gitu. Jadi udah biasa sih kalau narik-narik yang jam 12 ke sini gitu, jam 12 malam ke pagi gitu. Karena udah terbiasa Ya, gitu. ini pas ketika berpapasan dengan penumpang itu ada yang janggal gitu, apa ya? belum naik Feeling ya yang dirasakan. Kalau feeling saya sebelum ini ya, janggal tuh kayak di sekitar tuh kayak diem banget, dingin banget. Kalau apa ya, kalau saya sering tahu kalau dari orang tua tuh, kalau katanya sih kalau ketemu yang kayak gituan
suasana tuh jadi beda. Iya, Kayak dingin banget, terus Ya, kayak auranya ada ya, wangi-wangian kayak gitu. Ya, kalau aku pikir logika, ya itu wangi parfum dia mungkin ya gitu kan. Tapi parfumnya tuh kayak minyak duyung kayak gitulah. Baunya tuh kayak gitu. Duyung. Iya. Jadi nggak seperti biasa manusia Iya, yang pakai gitu gitu kan. dari wanginya. Kalau saya pikir-pikir lagi emang mungkin dia emang setelan jadul, terus dia pasti pakai minyak duyung. Ya saya biasa-biasa aja karena orang-orang dulu di tempat saya juga kayak gitu masih pakai minyak duyung, setelannya kayak gitu. Itu udah biasa ya, karena aku udah gak ada hal-hal yang negatif ke orang itu. Ya udah, itu penumpang. Ini Dia bawa tas. Bawa tas gendong kayak kalau gitu. Itu waktu mendapatkan penumpang itu naiknya di daerah mana? Kita tuh dapat dari Jalan Laswi menuju Nengkelan. Tahu kan Nengkelan yang Oh, mau daerah ke sana? Majalaya. Iya. Majalaya. Kalau dari Majalaya tuh mungkin dari ke atas lagi lah. Emang kalau kalau kita lihat-lihat lokasi di sana tuh emang jalannya jelek gitu kan, emang masih jarang rumah gitu. Mungkin kesana juga ada kesan-kesan kesana sih mungkin ya awalnya, tapi saya udah pede aja, tarik aja lah. Nah, ini penumpang udah, saya gak pikirin apa-apa. Jadi mencoba positif aja. Iya gitu, awalnya seperti itu. Cuman yang jadi mistis kembali lagi tadi, ketika uang jadi daun, itu yang bikin pas ke rumah tuh bener-beneran saya tuh kayak kedinginan, kedinginannya tuh beda lah. Kayak kedinginan, kalau kedinginan orang habis keluar malam biasa aja ya. Iya. Selimut udah hangat lagi, tapi ini mah Masih baru kayak gitu. sampai pagi juga, sampai pagi tuh dingin banget gitu, gak kerasa apa-apa gitu. Itu pas lihat orderan kan ada identitas. Ya. Nah, itu gimana tuh identitas dari seorang penumpang identitas tuh namanya tuh saya gak bisa sebut sih ya, karena itu udah lama juga, mungkin saya lupa lagi. Saya juga tadinya mau coba telepon nomor itu tapi gak aktif. Nomornya gak aktif. Langsung gak aktif. Iya. Saya bener-bener pengen simpen nomor itu. Saya simpen karena apa ya? Karena saya tuh suka simpen nomor tuh, biasanya saya kontak lagi ketika Mbak terima kasih atas penumpangnya hari ini atau apa gitu. Jadi saya simpan nomor tuh untuk hal tersebut gitu. Ketika dia pengen pengen order lagi, gak usah ke orang lain gitu. Tapi pas saya coba simpen, dia gak ada nomor WA apapun gitu, cuma nomor doang. Dia otomatis di telepon tuh gak aktif. Itu yang bikin janggal lagi. Mungkin itu nomornya sekali pakai, tapi gak tahu juga ya apakah di dunia sana ada HP atau apa, gak tahu ya. Mungkin itu permainan halusinasi juga mungkin ya. Nanti tapi kita coba panggil dari salah satu teman kita, Mang Iman. Mungkin dia bisa bantu dan mungkin dia bisa baca apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa sih siapa orang yang menjadi penumpang Mas Saiful tadi. Dan mungkin setelah itu ada lagi nggak apa yang pernah dialami? Kalau hal mistis lagi ya, selain penumpang ya, mungkin kejadiannya 1 tahun yang lalu. Ini flashback aja ya, cerita tentang ini karena temanya mungkin seperti ini ya. Dulu tuh masih rame-ramenya nganter makanan ya. Nah, ketika awalan nganter makanan tuh gini ya, saya bingung nih dengan orang ini ketika hampir jam 11 malam. Dia maksa banget buat beli sate. Iya, itu yang awalnya mungkin bakal nyambung ke film sana. ini apa? Iya, bakal nyambung ke sana ya. Seketi. Nah, bingung, saya heran juga gitu kan. Saya juga cari-cari nih, resto gak ada nih yang nyediain sate, udah pada nutup gitu. Tapi dia maksa gitu, pengen mau channel. Itu masih di daerah Majalaya atau Majalaya, kayak biru deh, biru. Majalaya. Biruan. Majalaya. Dari awal tuh maksa banget dia, pokoknya harus dapet, kalau nggak dapet saya cancel terusnya gitu. Tapi kan namanya kita insting ojol ya, dapat orderannya harus ditarik gitu kan, harus di order gitu. Saya coba cari deh itu tuh sate tuh dari awal juga. Udah ini mah ada orang normal, mungkin dia pengen sate banget gitu. Nah dari sana tuh kita tuh apa ya,
nganterinnya tuh bener-bener titiknya tuh di makam. Titiknya. Iya. Itu dapat sate dari mana? Emang ada? Kalau Kebetulan. sate itu kebetulan kita dapat dari daerah Pasar Ciparai. Kita itu ordernya dia ke Biru. Ya. Dan pas udahlah gitu kan, kita udah pesan. Nih titiknya bener kan nih? Saya coba cek lagi nih. Ketika titiknya kok di sini gitu. Di makam. Iya. Dan anehnya saya mau kontak lagi tuh orangnya gak ada. Namanya aplikasi kan, kalau Iya. orang yang gak stay di aplikasi tuh kita gak bisa ngehubungin dia nih. Ini kenapa nih orderan tuh gak ada ininya gitu, gak bisa dikontak, gak bisa dichat, gak bisa ditelepon. Saya heran nih. Gak ada rumah sama sekali di sana. Ya dia kuburan. Pas lewatnya pas dekat. Iya emang Nggak kuburan. ada. Saya gak tahu ya lokasi itu, karena dia titiknya kan kalau di map gak tahu itu kuburan atau apa gitu kan. Saya Jadi udah kirain Mas Saiful tuh kuburan tuh hanya lewat jalan kuburan, mungkin ada suatu kampung sebelumnya ya. Mungkin Ternyata mentok di situ, ya mungkin aku kira dari awal juga mungkin dia salah titik nih. Kenapa sih titiknya di sini gitu kan, udah malam juga gitu, jam 11 malam gitu, bukan main gitu. Saya tanya-tanya deh balik lagi itu. Mas tahu nama ini enggak? Itu sangat gimana? Kaget? Iya Gimana? kaget banget lah ketika orderan nggak ada balas. Kita kan kaget, nggak bisa calling sama itunya kan, sama yang pesannya. Nih Sampai bingung nggak nih. dibeli juga kan. Iya, kita kan harus ganti nih sate gitu kan. Saya coba tanya orang sekitar. Ya mungkin Mas, kita coba panggil dulu salah satu dari kru kita, yaitu Mang Iman. Kita coba bercerita tentang apa sih yang sebenarnya terjadi, yang dialami Iya, sama Mas iya, Saiful. benar. Yang nggak tersebut. Oke, Mang Iman, let's go. Waalaikumsalam. Kan sudah tadi salaman. Belum. Nah, Iman nih. Nah, Mang Iman. Ini kita kan tadi udah bicara gitu kan, kita udah dengerin cerita dari Kang Epul sewaktu dia lagi dapat orderan. Ceritanya lumayan serem juga gitu kan. Bahkan dia tadi dapat orderan, terus titiknya itu di kuburan. Nih yang Kang Iman lihat itu, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Apakah emang suka ada yang seperti itu? Ya. Atau emang Apakah teknologi kejayaan- itu udah kejayaan? masuk ke dunia bisnis gimana itu? Jadi jin itu kan ada yang jahil, mungkin dia pas kebetulan ada Mas siapa? Mas Saiful. Iya, Saiful. kebetulan kan jin juga bisa mewujudkan apa yang kita rasakan. Misalkan kita lagi di jalan terus aduh takut ada apa kebayangin itu, dia juga bisa mewujudkan apa yang ada di dalam bayangan kita. Dari Kita sugesti takutin, kita ya, kan, bisa sugesti muncul. bisa jahil, bisa kadang-kadang kan ada yang di nyasar, ada yang muter-muter aja di tempat itu, kadang-kadang ada yang minta orderan, itu kan banyak, pasti banyak lah. Kalau ojol misalkan terima orderan malah ada yang ke rumah kosong atau orderan kosong. Jadi emang ini Kang Saiful ini emang dijaili gitu ya? Emang dijaili. Oh. Terus kalau yang tadi yang Om Saiful alami, dia pernah mendapatkan penumpang, terus tatkala bayar pas Om Saiful pulang ke rumah, Jadi daun. uang itu jadi daun. Itu gimana sih? Itu emang dari makhluk halus atau emang manusia yang, ya saya pernah dengar sih, manusia yang punya perjanjian sama makhluk lain sehingga bisa merubah uang menjadi daun. Uang yang dibayarkan, uangnya kembali kepada kita, dan uang yang diterima oleh orang lain bisa menjadi daun. Nah, Kalau yang saya rasa ya, pas waktu narik orderan penumpang itu emang Oh, jadi makhluk. Dia jadi makhluk gitu. cewek yang kayak bajunya tuh kayak
pakai daster tapi putih, rambutnya panjang gitu. Kalau disebut kayak kuntilanak kalau gitu. Emang seperti itu kan? Kalau yang dibicarain Kang Iman tuh bener banget seperti itu. Kira-kira itu makhluk seperti apa ya kalau boleh diceritain? Kayak Power Rangers. Jenisnya. Oh, itu namanya. Jenis kuntilanak. Beberapa hari ikut nempel. Jadi seperti itu. Jadi kan sampai bawah auranya sama itunya dingin kadang-kadang. Jadi ke kitanya juga rasa takutnya makin gede. Kan itu juga bisa mempengaruhi sugesti kita. Pantesan ini Mas Saiful sampai pagi pun dia seperti kaget, dinginnya dingin. Iya, dinginnya tuh beda dari banget gitu. biasanya. Kayak kalau kita kedinginan setelah keluar malam tuh beda ya. Bisa lah hangat juga, pakai minum air hangat juga Iya. gitu kan. Tapi ini mah terus dingin banget, kayak mau sakit gitu. Kan beda ya, misalkan ada yang disebut diikutin atau ketempelan. Kalau ketempelan tuh otomatis terus ngikut. Kalau diikutin mah cuma sampai tujuan, pas pulang udah. Nah ini Kang, ini pertanyaan saya seperti ini kan. Kalau tadi kan seperti jin gitu kan, itu suka jahil gitu. Tapi saya dengar tadi dari ceritanya Kang Ipul, justru dia seperti mengisyaratkan, memberikan pesan, tapi sepertinya positif gitu. Ya. Pesannya mengingatkan tentang kematian gitu kan, bahwa ini Mas Ipul ini harus lebih baik lagi, misalkan hidupnya itu kenapa itu? Ada yang jahil, ada juga yang positif gitulah ya, ada yang negatif juga. Berarti ini termasuk yang positif mungkin. Baik. Kan ada yang jahat, ada yang baik. Tentunya kalau yang baik lebih ngarahin kita ke benar. Kalau yang jahat kan lebih jahil atau gimana. Malah kan ada yang bisa sampai pernah ya satu kejadian dia tuh bukan jahil atau apa, sampai disembunyiin sama makhluk gaib itu. Karena itu makhluk gaibnya itu karena sayang atau gimana? Atau karena dia suka ke orang itu sampai seperti itu? Kalau suka bisa ya. Antara suka atau ngerasain yang di dalam kita, atau bisa ingetin. Jadi supaya kita ke depannya lebih baik lagi. Ada juga ya yang kayak gitu ya. Malah misalkan kalau sampai disukai sama makhluk gaib itu susah. Malah mah ada yang sampai mau ngebawa. Dulu tuh pernah ya kejadian sama teman, dia itu disukai sama yang kayak sok kuntilanak. Kebetulan dia tuh punya penyakit, nggak tahu apanya, nggak tahu paru-paru, nggak tahu apa. Tapi dia udah nyoba ke 3 rumah sakit di konsep. Pas ke rumah sakit pertama nggak ada apa-apa. Yang kedua kali coba lagi nggak ada apa-apa. Tapi dia tahu dia itu sakit. Tapi dia juga nggak percaya sama yang mistis gini. Pas ketiga kalinya dicoba, tetap sampai dia, mohon maaf sebelumnya, sampai dia meninggal. Ada salah satu temannya yang bisa melihat, bisa ngerasa, bilang dia sama orang tuanya, coba kan dia tuh meninggal di rumah sakit ya karena sakit juga. Coba Thompson, penasaran, pas dilihat emang benar di sininya kan hitam kayak paru-parunya hitam. Kalau kenapa katanya dari 3 rumah sakit kan masih. Terus kata yang bisa itu katanya dia itu disukai sama makhluk gaib, sosok kuntilanak, pengen membawa dia. Disukainya seperti apa? Pengen Cinta atau emang karena sayang atau cinta? Kan sayang sama cinta itu beda kan? Ya.
emang kan kalau cinta lihat paras gitu kan. Kalau sayang kita emang sayang. Kalau yang pernah saya rasain sih pengen dibarengin terus, pengen ditemenin teman. Jadi supaya dia tuh ada pasangannya. Sok langsung. Ada oke pertanyaan nih. Banyak. Orang mungkin dari sekian cerita yang udah Mas Saiful ceritain, pernah gak mengunjungi atau menunggu penumpang di tempat yang sepi ataupun gak sepi tapi tempat itu mungkin apa ada berkesan aura-aura negatif? Mungkin selama ngojol ya, saya ada tuh lokasi tempat nongkrong saya ya. Mungkin bukan di tempat itunya ya yang bikin serem tuh. Kalau menurut saya sih yang paling serem tuh kan kalau kita pipis tuh gak ada tempat buat pipis nih atau buat BAB gitu. Ya. Kita suka ada kayak ke rumah warga tapi itu ada salah satu rumah kosong di sana tuh. Nah, WC-nya tuh deket rumah kosong itu. WC-nya WC umum atau? Ya WC umum tuh. Tapi kalau malam tuh kayak bener-bener gak ada siapa-siapa gitu. Dan jamaah kita lewat dulu rumah kosong itu. Nah, biasanya di sana mungkin pernah ikut ke air ke sana waktu malam? sering banget kalau malam kalau mau pipis ya udah ke sana gitu, gak ada pilihan lagi buat pipis gitu. Tapi maaf ya, mau nanya, selama orderan atau Ya. pas dari perjalanan orderan atau gimana, pernah kayak buang air kecil atau dalam bicara saking kesalnya nunggu atau jadi ngomong kasar? Mungkin kalau kasar apa ya, kasar sering ya kalau ngomong itu, tapi saya tuh pernah nih pernah nih mungkin saking takutnya ya kan, kalau WC yang di tempat saya nongkrong itu kan serem nih. Pernah tuh saya ketika buru-buru banget kencing tuh tanpa dibasuh. Oh ya. Ya, dan gak punten, gak permisi, gak Iya. apa-apa gitu. Langsung udah saking udah malam banget tuh sekitar jam 10. Wah, buru-buru banget ya udah gak dibasuh, gak punten atau apa gitu. Nah, ini juga kan Harusnya bukan sebutin nggak? apa? Sebutin aja ya biar nggak Gimana emang? Apa? ada satu sosok yang ketempelan. Oh, yang ikut mungkin ya? Iya. Itu nggak tahu dari jalan atau yang di tempat yang tadi diomongin, pas buang air kecil buru-buru, jadi nggak sampai pamitan dulu atau ucap salam dulu. Apalagi kan kalau sampai buang air kecil nggak disiram sampai ngebasuh, itu pasti. Apalagi kan misalkan tempat itu kosong, sepi, pasti. Apa karena kalau menurut saya ya sering-sering obrolan orang kalau mitos makhluk-makhluk seperti itu emang ada di WC gitu. Pasti kebanyakan, soalnya kan yang pertama tuh dari kotor, terus hawanya lembab, sama kan suka bau-bau gitu, Iya. apalagi bau sampah tuh, jadi paling doyan dia diam di situ. Oh, iya. Air ya? Yang Iya. berair. Ya, Di sukanya WC yang WC berair. kosong, tempat sampah. Terus kalau sosok yang mengikuti saya itu seperti apa ya? Kalau boleh tahu deh. Coba Mang Iman, biar mungkin dia bisa merasakan bagaimana. Coba. Ini masih ada gak di sini? Masih ada nggak, coba? Coba terawang. Jadi kita akan mencoba melakukan sebuah ini sama Mang Iman. Apakah dalam Mas Epul itu ada yang mengikuti atau tidak? Dan kita rasakan auranya, apa yang dirasakan oleh Mas Epul sendiri. Nanti kita tanya. Kalau yang ngikutin itu kayak ada dua. Iya. Yang satu anak kecil,
anak kecil. Ya yang satu lagi cewek. Cewek. Tapi di sana juga di rumah kosongnya itu ada ya sosok tinggi besar, Hmm. banyak bulu dari atas sampai ke bawah. Tapi dia nggak gimana ya, nggak keluar, diam aja di situ. Oh, diam di sana jadi sebagai Jadi, penunggunya ya. gitu. Yang kalau yang ngikutin, yang nempel itu cuma cewek sama kalau anak kecil cuma ngikut-ngikut aja terus. Kalau itu efeknya ke saya sendiri seperti apa itu kalau ada yang ngikutin seperti itu? Kalau misalkan kita ketempelan ya, Ya. tapi nggak tahu kan, misalkan orang-orang pendapatnya ada yang beda-beda. Kalau menurut saya kita tuh jadi agak malas mau beribadah, males terus mau ke satu tempat atau gimana, jadi apalagi sepi gelap jadi agak takut. Misalkan dari kita pertamanya emang kita berani di Yeah. situ, kalau kita ketempelan jadi aduh jadi asa gimana, takut. Itu efeknya seperti itu. Iya, iya saking itu apa aura-auranya ke kita kayak di apa namanya? Sugesti. Jadi takut, males kalau ngapa-ngapain. Emang sih setelah apa ya, setelah kejadian tersebut ada beberapa hal yang disebutin itu saya benar-benar ngalamin gitu, seperti kalau mau beribadah juga kadang suka susah gitu, padahal mesti deket gitu atau apa gitu, kadang suka Kadang-kadang males. misalkan kita emang mau pas sholat, pas waktu adzan, nanti aja, nanti, Iya, seperti itu. nanti ya. Kadang-kadang jadi ada yang akhir, ada yang sampai enggak. Biasanya kayak gitu kalau ketempelan, bawaannya itu malas apa atau gimana pokoknya. Mungkin sekarang bisa coba dikeluarin yang negatifnya gitu lah. Atau boleh misalkan Kang Firman mau ngerasain gitu aura dari makhluk gaib Bisa. gimana, Bisa. ya mungkin ya insya Allah lah coba bisa bantu. Maaf ya Om. Boleh. Mungkin tangannya bisa disebut gini Ya. sebelumnya. Tangan saya, tangan. ya tangan ya, sebelumnya gimana rasanya? Biasa, nggak dingin, agak panas biasa. Gini ya, sama misalkan kalau ngerasain itu pikiran kita juga jangan kosong. Saya coba juga ngalirin energi supaya bisa kerasa. Gimana? Tadi pas di sini, apalagi pas agak ke bawah, agak naik. Apa yang saya rasakan tuh agak ada panas gitu. Nah, ini kita pindahin aja lah, pindahin atau gimana supaya nanti kan takutnya ke siomnya juga gimana gitu Iya. Efeknya ya. ya pasti ada efek gitu. Cara baik-baik aja. Iya. Coba. Nanti dulu biar ajak komunikasi aja dulu biar takutnya dia ada apa-apanya Iya, bener. pengen apa. Ya coba. Nggak ada yang nggak minta apa-apa, cuma nggak sengaja aja pas si om ini buang air kecil. Ya. Ya itu ada di sampingnya, di samping itu. jadi- Jadi pas buang itu jadi rasa takutnya saking itu juga sok cewek itu bertunuk gini ya, rambutnya itu panjang tapi kayak acak-acakan gimana, rambutnya juga ada yang wajahnya ketutup tapi di sininya tuh
banyak kalah. Bagus ya. Tapi dia itu nggak usil ya, Enggak, cuma Iya. pas buang air kecil kan saking takut sama buru-buru jadi langsung aja. Jadi dia Oh, iya. kayak saya ada di sini, ada di samping. Dan saya mungkin nggak punten juga mungkin ya di sana. Terus ada satu lagi nih, di dekat WC itu ya, di dekat WC itu tuh kayak ada apa ya, samping WC itu kan pabrik. Saya tuh sering denger ada suara anjing melolong. Mungkin apa ya? Emang ada sih anjing di dalam, tapi cuman kayak yang apa ya? Kalau Kayak anjing sesuatu. biasa tuh kan biasa ya, mungkin menggonggong, tapi ini mah melolong, bukan menggonggong. Apa karena benar-benar di tempat tersebut yang WC itu mungkin berdekatan dengan pabrik itu? Apa karena di sana tempatnya mungkin? Kan kalau banyak orang yang bilang itu kalau hewan, Ya, kalau adanya sosok makhluk sok halus kayak gaib gitu, ya. lihat dia pasti bakal melolong. Jadi kayak dia insting lah, Ya, gitu ya. instingnya Insting lebih kalau kuat. melihat sesuatu hal yang gaib pasti dia Ya, melolong. melolong gitu. Kalau di anjing mungkin ya. Kan kalau misalkan ada manusia pasti dia ngegonggong. Kalau melolong dia beda, jadi kayak negatifnya kuat melihat makhluk halus. Oh, iya. Terus Terus nggak melolong nih, yang melolong apa? Melolong. Ya. Gimana itu beda itu? Kalau menggonggong seperti gimana? Coba contohnya. Ya nggak bisa lah. Mungkin ada yang nggak ngerti juga kan? Melolong Ini bisa emang seperti apa sih? Kalau melolong itu kan kayak serigala mungkin ya. ya kalau mau itu kan kayak biasa, kayak ngejar apa gitu. Kan misalkan ada manusia atau ada maling, Kalau melolong di hewan tuh kayak dia tuh mungkin ketakutan atau Iya. kayak gimana? ketakutan. Oh, ketakutan juga ya. Kan kalau menggonggong itu kan bisa ngasih syarat ke si pemilik. Iya, Ada apa. Kalau Ada melolong ancaman. ya. Iya. Kalau misalkan melolong dia itu takut. Oh, ketakutan. Oh iya iya. Terus saya ada pertanyaan nih. Kalau semisalnya saya pengen bebas dari makhluk tersebut, ya mungkin karena dulu kesalahan saya juga mungkin, apa bisa supaya saya tidak ada ketika order malam-malam tuh tidak ada yang ganggu lagi gitu. Insya Allah bisa. Ini nggak sengaja juga kan? Ya, dia juga kan kita Cuma juga dia nggak melihat. Kagak melihat. Coba sekarang bantu aja sama Mang Iman biar ya dibersihin lah. Ya. Biar dia itu. Om, sebelumnya maaf ya. Boleh. Bisa Balik Ke belakang, balik ke badan? belakang aja Iya, dulu. boleh. Om di dalam hati aja. Istighfar aja ya. Oh iya, boleh. Alhamdulillah. Nah, Om. Mungkin misalkan cuma bukan mohon maaf ya, bukan saya kasih saran atau apa. Alangkah baiknya jadi sebelum berangkat baca doa dulu ya. Baik. Nah ini kan Kang Ipul tadi udah diambil ya, Iya, iya. dibuang. Ini ada bedanya kan? Kalau bedanya terasa lebih ringan sekarang. Kalau mungkin dari kejadian tersebut ya, terasa berat banget. Kalau apa-apa tuh kalau saya mungkin kalau sendiri nih, kalau lagi sendiri tuh kayak kalau lihat orang lain tuh melamun aja gitu.
Tapi sekarang agak terbebas. Kang tadi Salah satu. tadi kan ada dua gitu ya. Ada perempuan, ada anak kecil. Itu diamnya di mana? Misalkan ada di pundak, misalkan ada di kaki. Yang anak kecil dulu di mana? Kalau anak kecilnya itu di sebelah sini, sebelah kanan. Ngikutin aja. Oh, dia gak kalau anak masuk ke kecil raga. cuma ngikutin aja. Gak masuk ke raga. Kalau masalah masuk atau enggaknya itu, kalau yang sering-seringnya kemasukan itu ada yang emang dia lemah ya, lemah kayak Ya. kalau bahasa Sundanya itu kayak rumput Yuni, Ya. itu gampang Jadi dia ada kemasukan. kesempatan buat masuk ya. gitu. Atau kayak ada yang guna-guna. Kalau misalkan kita ini paling cuma nempel, tapi nempelnya misalkan kayak ketempelan tuh di belakang sini. Itu anak kecilnya itu emang anak kecil atau tuyul gitu sosoknya? Anak kecil. Tapi bukan tuyul, bukan? Bukan. Apakah atau dia tuh masih satu keluarga sama yang Kunti itu mungkin? Oh enggak, Oh, enggak, beda. dia mah cuma kayak mulai ngikutinnya pas lagi di jalan. Oh, mungkin ya. Ngikutin pas gini jalan ya kan? Tadi kan udah disebutin. Yang ngikutin anak kecil tadi. Yang menarik anak kecil untuk ngikutin Kang Ipul itu apa? Kenapa bisa ngikutin? Mungkin karena si Om Ipul ini kan ada yang pertama kali, ada yang ngikutin, ada yang nempel, sosok cewek. Ya. Jadi yang anak kecil itu tertarik, jadi pengen ikut, jadi pengen ikut juga. Oh, yang jadi berawal dari yang satu, jadi yang lain juga pengen mengikuti gitu. Jadi kan misalkan kata orang tua dulu, kalau dia yang bisa gitu, satu ketempelan satu pasti makin hari kalau sampai nggak dibuang kan terus nambah, makin banyak. Ya udah kan itu juga bisa pengaruhi hati, pikiran. Ya kita bisa malas atau pikiran juga kan negatif aja terus. Kalau hal yang paling buruk nih, kalau ketika ada yang mengikuti, hal yang paling buruknya itu apa itu? Ketika ada yang mengikuti. Apalagi kan misalkan Om Ipul ini profesinya ojol ya. Ya. Misalkan yang dikhawatirkannya itu misalkan lagi di jalan atau mau ambil orderan atau mau pulang, di pas jalan itu kalau ada yang nempel gitu, di Pikiran kita kemana-mana pikiran ya? kita kemana-mana kan bisa kecelakaan atau iya. gimana. Karena mungkin Takutnya karena kayak banyak yang kecelakaan itu kayak seperti itu. iya, ngelamun. Bisa menarik juga yang lain gitu kan? Kan Iya. tadi sama Iman bilang gitu kan, kalau ketempelan satu itu suka banyak yang ngikutin juga gitu kan. Nah, Jadi daya tarik Iya. buat yang lain. pancing yang lain, apalagi di jalan gitu kan, banyak gitu. Ya mungkin tadi udah gimana sekarang Agak mendingan sekarang. Udah lega. Nggak seperti yang dari tadi yang mungkin sebelum Kang Iman ini ngeluarin, mungkin beda lah perasaannya sekarang. mudah-mudahan aja kedepannya nggak terjadi lagi kejadian yang kayak tadi diceritakan Amin, ya. amin. Sekarang bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa kita itu dalam setiap tempat harus berhati-hati dan juga harus menjaga sikap untuk tidak sompral, dan bahasa juga harus selalu permisi, karena kita itu hidup bukan dunia kita aja tapi ada dunia lain berdampingan malahan mah bersamaan, cuman kita tidak melihat dan tidak merasakan yang sebagian orang yang dapat merasakan melihatnya. Ya mungkin dalam episode kali ini kita sudahi saja, dan terima kasih kepada Om Ipul yang sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk bercerita tentang kejadian peristiwa pengalamannya ketika dia menerima orderan di ojek online. Juga buat kalian yang punya pengalaman misteri ataupun rekomendasi tempat-tempat yang mungkin dianggap serem, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika kami
bisa kami akan kunjungi tempat tersebut. Dan jika kalian punya cerita misteri, kalian bisa menceritakannya di depan layar dalam video sekeliling kita. Seperti Oke. ini ya. Ya, seperti ini. Ya, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru video dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari audio visual karena kita menggunakan alat yang seadanya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.